Dari kita pagi ini adalah berbicara tentang ilmu, teknologi, dan seni dalam konsep Islam. Itu ya. Jadi yang pertama sekali kita ambil kata-kata kalimat ilmu. Ada kalimat ilmu ya. Ilmu, allama yu'allimu. Ilmu itu bahasa Arab. Yang ditranslate ke bahasa Indonesia artinya tahu. Jadi tahu adalah kata imbuhan, terdiri dari peng dan wan. Jadi pengetahuan. Ilmu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah pengetahuan. Nah, kalau masuk ke pola pendidikan kita di Indonesia, kita masih ingat waktu di SMU dulu, ada IPS, ada IPA, betul? Ilmu pengetahuan, double D, double. Jadi antara ilmu pengetahuan dia satu. Ibaratnya kalau di Medan dipanggil Ucok, di Bangkinang dipanggil Ajo, itu laki-laki, betul? Laki-laki, double. Jadi ini tugas tuan-tuan lah misalnya. Jadi menteri ya. Dia coba diperhatikan itu kalimat-kalimat ya, pendobalan itu. Lalu dalam Islam itu ada, kalau kita masuk bab ilmu, fadilatul ilmi, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat wajib dituntut. Ilmu yang sifatnya membodohkan manusia haram dituntut. Paham tak kira-kira maksud? Ilmu yang sifatnya membodohkan manusia. Yang salah bisa benar dibuatnya. Yang benar dipenjara. Yang salah tertawa. Itu menuntut ilmu membuatkan seperti itu hukumnya haram. Nah, sekarang kelebihan dalam hadis dikatakan man aradad dunya fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang ingin selamat dunia, ilmu. Dan siapa yang ingin selamat di akhirat dengan ilmu. Siapa damat ingin selamat dunia akhirat, aradahuma fa'alaiha bil ilmu. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tidak semua umat Islam yang diangkat. Tidak. Yang diangkat derajat itu hanyalah yang punya ilmu. Coba. Beda diangkat dengan terangkat apa? Diangkat itu adalah disengaja. Betul? Kalau terangkat tidak sengaja. Bagaimana disengaja? Coba tengok. Ibaratnya Pak Rektor besok ya. Dia punya ilmu. Diangkat. Dideklarasikan, dinobatkan, dikukuhkan, diangkat, betul? Kalau di bawah yang paling rendah, kita coba. Umpamanya nanti ini jadi imam. Berarti dia bisa khutbah. Ibarat ya, bisa khutbah Idul Adha. Apa terjadi? Si khutbah, dia masih berjubah? Masih. Tiba setelah khutbah, penyembelihan hewan korban. Yang punya ilmu pakaiannya tetap rapi. Yang tidak punya ilmu asap pisau gitu. Betul? Di bawah itu lagi tukang ngurus sapi. Ibaratnya. Menumbangkan sapi. Lalu capek berkeringat. Kadang salah-salah tumbangkan, sapi melawan, dia yang kena risiko. Betul? Nah, betul ya. Lalu begitu yang berilmu datang, dia datang. Allahu Akbar, Allah. Dikasih orang pisau paling bagus. Yang kena darah yang kurang ilmu. Yang berilmu, siap itu dia pergi lagi. Nanti makan, mana makanan paling enak? Yang berilmu lagi. Betul tak? Nah ini, kalau langkah kita menuntut ilmu, tempatnya ber-AC. Betul? Kalau tidak menuntut ilmu, tempatnya bisa berkeringat. Diangkat derajat. Betul? Nah, bagaimana derajat? Orang yang banyak ilmu, ya, banyak ilmu berarti dia ilmu jamaknya ulama. Berarti ulama itu banyak ilmu, banyak informasi, banyak dia tahu.
Dia ahli fisika, ahli kimia, ahli farmakologi, ahli farmakognosi, ahli aljabar, ahli palak, ahli kedokteran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, ahli pertanian, ahli pembangunan, arsitek. Itu namanya ulama. Maka dalam hadis dikatakan, lil ulama tu darajatu fawqa darajatil mu'minin bi sab'i mi'ati darajat. Baina darajatain masiratu 500 am. Jadi mukmin itu ada 700 pangkat. Mukmin ini 700 pangkat. Yang ke-700 itu namanya ulama. Ulama yang paling tinggi. Nah, setiap 2 pangkat mukmin itu adalah 500 tahun. 500 tahun. Jadi beda kita dengan ulama, mukmin dengan ulama 700. Setiap 2 pangkat itu 500 tahun. Berarti 500 kalau ke 700 berapa tuh? Berarti jaraknya 250 tahun. Nah, paham tidak maksudnya kira-kira? Jadi ulama itu jadi tuntunan, jadi pedoman dalam segala aspek, dalam segala hal. Cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara berumah tangga, cara bertetangga, cara memimpin, itu ulama. Jadi kalau tidak jadi tuntunan, itu bukan ulama, tapi ulama. Apa tuh ulah? Ulama. Ulama. Berarti buat masalah dia. Berarti bukan ulama. Hati-hati ya. Jadi kita di Indonesia terlalu cepat membuat karakter dia ulama. Dia sebenarnya baru pakar. Jadi pakar itu pakar hadis, pakar tafsir. Maka pakar itu disebut namanya profesor. Profesor. Jadi profesor itu dia satu ahli, dokter spesialis. Kalau ulama dia seluruhnya ahli. Itu bedanya. Maka ciri-ciri karya ulama itu dia adalah pasti berbahasa Arab. Pasti bahasa Arab. Jadi Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, dia ulama. Dia ahli fisika juga, ahli kimia juga, ahli biologi juga. Ya, itu nama ulama. Dan karya, kenapa bahasa Arab itu banyak sekali, luar biasa. Pengembangannya banyak. Perubahan kalimatnya mencapai 14. Siapa yang pernah dulu kita coba belajar bahasa Arab? Ingat ingat. Doroba, doroba, dorobu, doroba. Sudah ada perubahan-perubahannya banyak. Dorob tu dorob. 14. Perubahan kalimatnya. Jadi bismi itu maknanya bismillah saja mau setebal ini tafsirnya. Ya, tafsir. Itu ulama. Maka yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang banyak ilmu pengetahuan. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah dan dalam Al-Quran juga di antaranya innama yahsallah min ibadihi. Sesungguhnya orang-orang yang betul takut kepada Allah adalah orang yang banyak ilmu pengetahuan. Coba kita tengok. Dalam kitab yang ditulis Abu Lais As-Samarkandi dengan judul Tanbihul Ghafilin, ada di situ bab tentang hari kiamat. Sebab kutikan, sebab takut ya. Pernah tidak kalian dengar namanya Yaumil Ba'si? Apa itu artinya? Yaumil Ba'si, hari berbangkitnya manusia. Dari mana berbangkitnya? Dari kubur masing-masing, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia kalau hari ini kiamat, sampai hari ini bangkit dari kubur. Kira-kira terbayang banyaknya manusia. Dalam riwayat hadis disebutkan, seandainya dijatuhkan 1 miliar jarum ya, di saat itu, di saat Yaumil Ba'si, 1 jarum pun tidak akan sampai ke bumi Allah. Begitu padatnya berdempet manusia. Belum berdiri lagi, masih berbangkit. Jongkok baru, bungkuk, betul? Begitu telah berdiri lurus, itu namanya Yaumul Qiyamah, hari berdirinya manusia. Berapa lamanya? 400 tahun. 400 tahun kita berdiri saja, tidak bisa bergerak kemana-mana. Mau kemana? HP tidak ada. Tidak ada HP. Tidak ada Google Map. Tidak ada. Apa terjadi 400 tahun itu? Dan satu hari di hari itu
dalam surah As-Sajdah ayat 4. Coba kalau kalian baca. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh summa ya'ruju ilaihi qiyam kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari itu seluruh urusan bangkit dihadapkan di hadapan Allah. Gimana di hari itu? Satu hari di hari itu hitungannya adalah, coba berapa hitungannya? Satu hari dari itu. Surat Sajdah. Surat 31. 31 itu. 31 32 itu surat Sajdah. Nah. Buat baca artinya, Bu aja. Hah? Surat Sajdah tuh? Sajdah ayat 4 ya. Nah, terus. Apa yang di antara keduanya adalah memaksa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu bukan surat Yudabbirul amra minas sama'. Surat Sajdah. Iya, Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra. Coba dibaca artinya. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Ya. Segala urusan itu naik padanya pada hari kadarnya, yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungannya. Hari itu semuanya dihadapkan di hadapan Allah. Yang kadar ukuran satu hari itu lamanya adalah 1000 tahun hidup di dunia. Terbayang kira-kira 400 tahun kita di situ berdiri saja. 400 tahun satu harinya 1000 tahun hitungan di dunia. Capek enggak kira-kira? Capek. Belum dihitung lagi. Baru di absen semuanya. Akan di mizan, akan diadili. Dan sebelum dihitung itu dapat informasi. Apa informasinya? Kita capek berdiri, berkeringat, terik matahari mencapai sejengkal panasnya. Rasa panas rasa sejengkal. Lalu apa tadi? Berkeringat. Sehingga kita ada banjir kena keringat manusia. Coba bayangkan. Sementara kita tidak pakai pakaian tapi tidak sempat melihat kiri kanan. Kena mengurus diri masing-masing. Takut kan? Hanya orang yang tahu ilmu. Kalau tidak, itulah. Dia masih asik berselingkuh di bumi, asik buat dosa, maksiat, narkoba. Yang tahu informasi, tentu dia siapkan besok, betul? Dapat informasi. Dapat dia terdengar, ya Allah, kalau kami mau masuk neraka, campakkan aja kami ke neraka, ya Allah, kami tidak sanggup begini nih. Dengar informasi, ya Allah, betul ya Allah, kami tidak sanggup. Coba kalau sempat kita buat dosa aja sebesar kelereng sehari. Kita hidup 30 tahun di dunia. 30 tahun di dunia. Satu tahun 365 kelereng. Kali 30 tahun. Berapa karung kelereng kita? Dosa sebesar kelereng cuma sehari yang akan kita pikul. Kemana? Minta sebelum diadili. Data informasi. Udah kalian minta informasi, tak pertolongan kepada Adam, datuk kita dulu. Di mana dia tidak tahu. Pokoknya ikut aja. Bondong-bondong kesana kemari. Berapa lama tidak terhitung. Dah sampai kita ratusan tahun berjalan, temu Adam. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak sanggup meminta kepada Allah keadilan. Karena aku berdosa. Gara-gara aku kalian dulu masuk ke dunia ni. Kita udah di surga dulu. Kalian minta tolonglah kepada datuk kalian kedua. Siapa? Nuh alaihissalam. Di mana dia? Tak tahu. Dari mulut ke mulut dapat informasi. Bolak-balik. Dapatlah sekian ribu tahun berjalan. Temu Nuh. Nuh juga menjawab. Aku malu menghadap Allah. Gara-gara aku, dosaku sangat besar. Allah marah, banjir semuanya gara-gara aku. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa bayangkan? Makanya manusia campakkan aja, tidak sanggup. Tadi. Sampai ke Nabi Muhammad barulah minta diadilkan. Dihitung lagi. Ya. Melakukan ayaumil mizan. Dihitung mana lebih banyak catatan kebaikan dengan kejahatan. Di situlah kita tahu bagaimana dia dibuat dalam surat Yasin. Apa dia? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksib. Jadi di situ catatan yang dipakai bukan mulut kita yang menjawab, tapi tangan, kaki,
rambut, telinga, itu yang menjawab. Betul ya Allah. Tubuh ini, tubuh si A ni, tubuh Razil ni, dia jalan waktu itu malam minggu. Tangannya megang-megang. Tangannya ngomong, saya saksinya. Iya, kata telinga, saya dengar. Dia bisik-bisik. Sekali ini cuma ini. Nah, coba. Kemana mau lari? Kemana mau lari? Jadi kalau kita bayangkan itu, itulah membuat orang jadi taat dan alim, takut. Maka sampailah walal akhiratu khairu wa abqa. Kampung akhirat lah boleh, kampung lebih utama, lebih baik dari kampung dunia. Itu ilmu. Nah, kita tinggalkan itu. Sekarang masuk kepada seni. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana Allah punya seni. Dalam redaksi ayat pertama, wa anzala minas sama'i ma'a fa'ahrajna. Allah turunkan air dari langit ke bumi untuk menumbuhkan sesuatu yang telah mati. Wa anzala minas sama'i. Sama. Bagaimana Allah berseni? Allah ciptakan langit tanpa tiang. Coba, ada enggak bangunan di dunia ini sekarang? Keindahan menciptakan lantai 2 tanpa ada tiang. Punya seni Allah? Punya seni. Indah? Indah. Coba, bagaimana Allah menciptakan daun? Ada batangnya di tengah, ada rantingnya, kiri kanan, ada cabang-cabangnya. Indah? Indah. Betul? Semuanya seni. Seni. Maka kalau masuk di kajian seni ini, ya, kalimat-kalimat arifi billah itu, ya, apa kalimatnya kalau masuk ke ciri kita telah masuk di arifi billah tingkat wali? Wala napussi was-samarati wa basiris sabirin. Dan sehelai rambut tiada kulindungi, dan selai bulu tak sanggup kulawan. Apa maksudnya? Selai rambut tak bisa dilindungi, selai bulu tak mampu dilawan. Rambut di atas rambut mata, betul? Rambut bibir, bulu ketiak, bulu di dekat paraj. Coba, saat kita menyisir rambut, selai rambut tak bisa kulindungi. Tahu tak kita berapa rambut yang mana yang jatuh? Tak tahu. Yang lebih lucu lagi, lemahnya manusia, ya, tidak punya ilmu pengetahuan. Saat rambut mata jatuh, yang tahu siapa? Kita atau orang lain? Orang lain. Selai rambut tak bisa kita lindungi, dan selai bulu tak bisa mampu kita lawan. Saat merinding bulu roma, merinding dia, bisa tidak kita berkata, yang satu nih, kau jangan berdiri, bisa tidak? Tidak bisa. Nampak naibnya kita? Kulilah sedikit sekali ilmu diberikan Allah cuma. Abang enggak tanggung ya. Kau tidak masuk kepada konsep ini, orang jadi sombong. Betul tak? Sombong. Digambarkan dalam Al-Quran, ilmu Allah itu ibaratnya laut lepas. Kita ibaratkan Atlantik. Lalu ada seekor burung pipit. Kita anggap burung itu sebesar ini. Dia masuk ke dalam air, minum. Kalau perlu dia basahkan pakaiannya, sayapnya. Lalu dia terbang. Betul? Menetes dia satu tetes. Ilmu diberikan Allah ke langit dunia seisi alam. Ibaratnya satu tetes itu. Ini laut ilmu, satu tetes itu cuma. Itulah yang diperbutkan sesama kita ilmu. Begitu sedikit. Maka tidak akan sanggup kita menciptakan bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana Allah menciptakan matahari bersinar tanpa expire. Betul? Bagaimana bulan diciptakan tanpa kadaluarsanya. Kita punya mobil, punya Honda, lampunya ada masanya? Ada. Allah ciptakan jantung tanpa expire kecuali kadarnya 60 tahun, 50 tahun. Ada enggak kendaraan bensinnya sampai 100 tahun?
businya? Tidak ada. Betul? Paling lama berapa garansinya? 10 tahun. Itu pun lah batuk-batuk dia. Betul? Nah, coba. Maka kalau sampai di depan itu apa terjadi? Bersyukur dan bersyukur. Dan Allah berbuat tanpa pamrih. Kalau di dunia yang gratis apa? Cuma ketawa. Betul tak? Kencing aja bayar. Betul tak? Kentut kena denda kadang. Salah-salah kentut. Betul? Allah Ghafurur Rahim. Maka kalau sabarnya ilmu, kita banyak hidup bersyukur. Jadi orang yang tidak bersyukur kena kurang ilmu. Betul tak nih? Itu baru seni. Jadi kalau kita tengok di dunia hari ini, gedung tertinggi apa namanya? Gedung apa gua aja? Di mana dia? Dubai. Berapa ratus lantai? Berapa bu aja? Berapa bu hektar? Pak Kadis, berapa lantai? Ada 1000 lantai? Tidak sampai ya? Kita anggap 400 lantai ada? Lebih? Kita anggap? Kita anggap lebih ya? Udah bangga? Udah. Mengharumkan nama negara? Udah. Coba masuk ke kadar Allah Ta'ala. Nanti jam istirahat kita berjalan di belakang Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Kalau ada yang mau ikut, boleh kita lihat. Kita saksikan di sana bangunan ciptaan dari salah satu makhluk Allah mencapai 15.000 lantai ke atas, ke bawah. Mungkin 15.000, sekian ribu lantai ke atas, sekian ribu lantai ke bawah. Betul? Betul? Di mana? Belakang Fakultas Pertanian. Ada? Ada. Namanya aneh-aneh. Dia tinggi ini cuma dari permukaan tanah, tapi puluhan ribu lantai itu. Betul? Puluhan ribu tingkat itu. Ke bawah lagi. Dan lebih hebat arsiteknya apa? Ruang bertelurnya, ruang pengantinnya, dia tetap masuk siklus udara. Dia pas panasnya, kalau tidak menetas telurnya. Paham? Dipikirkan oleh dia. Nah, coba. Dan aman dia. Bagaimanapun babi hutan menunggu, tidak hancur dia. Tentu bangunan struktur bagian terluar itu beda olahannya. Punya ilmu dia. Betul tak? Model sepele ya. Maka dicangkul itu keras nangguzubillah, tapi begitu bagian terdalam sangat lunak. Maka babi hutan kalau bisa roboh, habis dimakan di bawah. Maka diciptakan bagaimana strukturnya, bagian luarnya bisakah keras. Dia punya ilmu. Selamat dia. Selamat. Coba burung tempuah. Terbayang burung tempuah? Terbayang burung tempuah? Sarangnya terbayang? Terbayang ya? Bagaimana dia membuatkan sarang tanpa menggunakan bor, tanpa menggunakan semen, palu, tapi tersusun rapi, kokoh, dan dia ciptakan bagaimana tidak terlalu di ujung, tidak terlalu di pangkal, terlalu di ujung, di ayun-ayun keluar, tercampakkan anak-anak dan telurnya, pecah. Terlalu dekat ke pangkal, diambil oleh monyet, diambil oleh manusia, diambil macam-macam, betul? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dia pas kadarnya, diukur suhunya. Lahirlah amdal. Amdal, betul? Ilmu tentang kesehatan lingkungan, dihitung oleh dia. Punya ilmu. Itu dia. Jadi kalau kita lihat memang belum seberapa, pantas dibagi-bagi Allah ke seluruh alam. Maka tidak sombong. Maka orang-orang yang telah sampai di level ini, ya apakah disebut profesor, ya guru besar, maka dia menengok sesuatu, dia asik. Kenapa? Dia mengolah dengan pikiran yang jernih, akal yang sehat, tidak emosi dia. Tapi kalau tidak, cilaku, nampak yuk sarang tebuan, tahu tebuan? Tidak, yang tebuan itu yang
Besar-besar ini. Besar-besar ini dia. Kalau digigit bisa demam kita buatnya. Di atas lagi daripada lebih besar dari lebah. Kan sarangnya besar-besar tuh. Karena tidak ada ilmu, ini kawan sedang ambil remutan di sana, di ketapelnya habis kawan. Ya Allah, itu marah dia, diganggu, dia capek menciptakan bangunannya, tiba-tiba dihancurkan. Ibarat Israel dengan Palestina, sedunia mengutuk Israel. Orang dengan susah payah. Kalau tidak ada ilmu, coba. Coba, karena kedangkalan ilmu. Pernah tidak pada suatu hari kalian menengok nyamuk? Nyamuk tuh kalau nikah di mana dia? Kawin. Di udara. Nyamuk terlengket sedang kawin. Tapi kalau tidak punya ilmu, nampak kawan, dibunuhnya. Betul tidak? Coba kita malam pengantin sedang berhubungan, ditembak kawan. Kenapa perasaan? Dibunuh. Mengutuk. Dosa besar loh. Mengganggu nikmat orang. Dosa apa? Itu yang HAM. Ya habis. Terakhir Pak informasi, udah 16.000 jiwa lebih umat Islam di Palestina bunuh, mati. Nampak? Kalau kurang ilmu yang bermanfaat akan membinasakan makhluk dan alam. Maka hukumnya haram. Itu ya. Sampai situ dulu. Aduh, kita yang ragu. Aku lagi lisan nampak aja karena belum sempat makan tadi. Belum ada sempat makan kita lihat. Ada yang ditanyakan? Sudah sejak ada Allah ciptakan dari kandungan. Iya. Bukan dari kandungan. Ilmu itu ya, kalau masuk di kitab Ma'rifatullah tentang ilmu, mulai dari Panfajarat min husnata asrata ain, mulai keluar sperma itu dari ujung zakar. Maka ingatkan, saat kita masih berada di otak limbik ayah, nama kita udah disebut Al-Ghalib. Jadi ada nama kita itu banyak ya. Terus berubah namanya. Ya. Nanti saat berada di bawah pusat, nama kita Wadi. Saat berada di batang zakar ayah, nama kita Mazi. Saat tergantung di ujung zakar, nama kita Mani. Masuk ke rahim ibu, Mani Maknikum. Saat masuk ke rahim ibu, satu tetes itu udah ditetapkan sifat Rabbani telah ada. Maka diberikan kepadanya sifat Hayyun, hidup dia. Udah hidup kita. Apa bukti hidup? Berkembang. Betul? Berkembang. Jadi hidup bukan setelah 4 bulan dalam rahim. Tidak. Satu tetes udah hidup. Udah diberikan kepadanya sifat Hayyun, ilmun. Udah punya ilmu dia. Basirun. Udah bisa melihat. Sami'un. Udah bisa mendengar. Ya. Apa bukti udah bisa mendengar? Makanya kalian lihat. Ada Husain Tabatabai. Husain Tabatabai umur 3 tahun dia hafal Al-Quran. Umur 6 tahun hafal dengan tafsirnya. Usia 7 tahun diuji di Universitas Al-Kumaini itu, dia berhak mendapatkan gelar doktor kausalitas. Coba kalian buka di YouTube, Husain Tabatabai, 7 tahun udah doktor. Bagaimana ilmu yang didapat? Begitu mulai hamil 1 bulan pertama, ayahnya Husain Tabatabai dia hatam Al-Quran 30 juz, dibaca setiap hari, setiap malam, didengarkan kepada Husain Tabatabai yang masih di dalam rahim. Emaknya juga hatam Al-Quran 30 juz. 9 bulan dia dalam kandungan, ayahnya 9 kali hatam Al-Quran, emaknya 9 kali hatam Al-Quran. Maka lahir anak hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 30 tahun. Kalian sangat beruntung. Cari suami yang bisa baca Al-Quran besok. Cari istri yang bisa baca Al-Quran. Paham? Makanya kalau medis tidak Islami, begitu hamil besok ibu aja, itu dokter anjurkan apa? Hidupkan kaset terapi untuk janin di dalam. Cuma kaset-kaset terapi yang Pak dengar, kau dapat yang Islam ya, ini musik dansa, ini
Tentu lahir anak berdansa-dansa aja. Betul? Cari yang Islami. Jangan dihidupkan lola kutang berendo, nanti kutang aja teringat dia, payah. Paham? Hati-hati. Udah diberikan itu. Ilmun, samiun, basirun, hayyun, mutakallimun. Udah bisa berkalam. Bukan bicara, berkalam. Makanya kita seorang ayah, besok Razel begitu hamil, kan di dalam. Sabar ya kata waktu. Ayahmu sebentar lagi pulang, nak. Betul? Diam dia. Tuh kadang meronta-meronta. Udah pernah hamil? Belum. Besok setelah hamil tahu. Betul? Tahu itu. Kan pernah tengok kakak kita hamil ya, mak kita hamil, betul? Sabar nak. Nanti ayah belikan sate. Nanti ayah berikan. Tuh. Dia udah bisa berdialog. Iya. Iya. Ilmunya dia tahu. Makanya kalau tidak punya ilmu kita di dalam rahim, tidak tahu pintu keluar di mana. Bisa keluar di sini, kan kacau. Dia tahu pintu keluar di mana. Dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak tahu dia mana makan. Tidak masalah takdirnya. Cuma udah punya ilmu. Kalau tidak hidup dia di sana, tidak bisa berkembang. Jenius loh. Ya. Hidup itu udah. Itu makanya mengkaji itu tidak boleh zahir saja, sampai ke dalam. Namanya kajian hakikat dan makrifat. Ini kesempatan ya. Jadi nanti Razel kita boleh kuliah loh, mengkaji dengan ilmu-ilmu kebatinan itu wajib. Anda sebentar lagi jadi pemimpin. Jangan dikira setiap orang berjabat tangan dengan kita itu orang baik. Kadang dia pura-pura baik, betul? Rupanya kita disantetnya. Jadi kalau kita punya ilmu, aman. Ini contoh punya ilmu. Kita mau keluar ke pintu tuh. Itu banyak orang berdempetan, tak bisa keluar. Tapi kita punya ilmu, kita tahu itu si A namanya, itu si B namanya, itu si C namanya. Kan enak ngomong. Bisa aku lewat sikit. Oh iya. C, B, dikasih. Tapi kalau tidak tahu, dia cuek aja. Mau ngomong apa, dia tidak tahu. Nampak? Ilmu adalah informasi loh. Maka informasi itu mahal. Betul? Dan informasi itu adalah rahasia. Rahasia itu kekuatan. Paham? Nih contoh. Pamannya Bu Aja. Bu Aja, transfer duit bapak nih 5 juta sekarang. Tidak bisa pak, tidak ada duit. Saya masih banyak guna lain. Pak tengok kan foto kemarin. Betul? Informasi itu rahasia. Rahasia itu kekuatan. Mahal. Transfer. Ilmu. Maka wajib kita. Mana ilmu yang di level rahasia, jadi kekuatan. Selama kita tidak tahu rahasia kita, maka kita tidak punya kekuatan. Makanya wajib belajar ya. Wajib belajar terus. Tidak ada batasnya. Kapan batasnya? Nih, nyawa telah sampai di kerongkongan. Itu dah ilmu. Ada lagi yang lain? Itu tadi ya pertanyaan hidup ya. Udah ilmu. Apa tuh? Kenapa kita masih kecil kita tidak bisa ingat? Pada dewasa kita tidak bisa ingat apa yang kita lakukan. Apa yang menyebabkan memorinya melemah? Itu pertanyaannya ya. Itulah yang disebut dengan dosa. Dosa itu ini kertas bersih. Dosa adalah bintik hitam. Setiap berdosa bintik hitam. Dosa bintik hitam. Paham? Atau dicoret. Setiap kita taubat, tidak berulang lagi, ditipek lah. Taubat, tidak berulang lagi, ditipek terus. Akhirnya hilang, tak terlihat lagi. Tapi adakah? Betulkah dia tidak ada catatan tadi? Ada, cuma ditipek. Dosa. Makanya kita pada suatu hari buktinya kita suci dulu. Di bawah usia dalam kajian marifat 40 hari setelah kita lahir, roh kita, hidopi dan lain sebagainya keluar kemana-mana, pergi kemana-mana, dan bisa banyak tahu dunia alam ini. Kapan mulai tertutup dan kita bisa membaca? Maka kita di usia-usia 2 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah, 4 bulan ke bawah usia, wajah ibu tuh baik, cantik.
Tapi kalau rohnya tidak bagus, dia pendusta, pembohong. Itu dipegang anak tu, nangis anak tu, pendak. Kadang dikencingi karena kau manusia tak suci. Dikencingi karena ditengok anak tu adalah rohnya. Nenek-nenek yang tua, ompong hitam, pegang, santai tidur dia. Dan lebih sucinya lagi kita. Setelah kita dewasa seperti ini, kita pergi suatu tempat. Dalam ingatan kita, tempat ni kok tidak asing. Kapan saya ke sini? Dulu waktu usia 14 hari kita lah sampai. Maka kita, kenapa kita lupa? Kenapa? Tapi kita punya masih ada rasa. Karena udah sampai di sana. Yang membuat lupa karena diterpa oleh dosa. Yang lebih dahsyat lagi, kita pergi ke suatu tempat, mungkin antar pulau. Mungkin ke Jawa, mungkin ke Singapura. Ketemu seseorang di sana. Orang itu kok tidak asing oleh kita. Padahal kita tidak bertemu selama zahirnya. Kapan kita bertemu? Itulah di usia masih suci dulu. Hah? Bukan. Berarti sampai kita mati pun roh kita itu udah berjalan. Udah. Di level roh kita sebaya semuanya. Maka besok di akhirat, setelah proses al-mizan, yaumil akhir, semuanya kembali sebaya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Paham? Di alam azali, kita sebaya. Di alam zahir, kita di tua dan muda. Supaya ada adab, supaya ada aturan. Ini ayah loh, ini nenek loh, ini datuk loh, ini anak, ini cucu. Besok tetap sama dia. Paham? Nah. Udah saling kenal kok semuanya. Siapa yang saling kenal? Itulah kita mengenal namanya ma'rifatullah. Asal dah kenal kepada Allah, kita kenal kepada yang lain. Karena itu induknya, ini cicik-ciciknya. Kalau sampai ilmu kenal namanya ilmu usuluddin, ilmu asal, maka bisa saling mengenal, bisa saling tertolong. Ini Pak contohkan. Razer besok kuliah S3 di Maroko. Ini kuliah di Belanda. Ini kuliah di Sudan. Suatu hari ketemu di Bangladesh dalam suatu kongres. Coba, ini Razel kan? Iya. Awak kan sama-sama dari Indonesia. Atau nanti sampai di Maroko ketemu sama-sama dari Indonesia. Rasa saudara? Saudara. Berarti saudara kita jin, saudara kita kuntilanak, saudara kita, betul? Angin, saudara kita api. Makanya Sulaiman dah paham ilmu usuluddin, si asal bisa minta tolong, bisa. Angin, antarkan aku ke sana. Perlu pesawat? Enggak lagi. Canggih. Paham? Talenta. Sejadah, bisa pesawat, bisa jadi tempat sholat. Paham? Namanya canggih. Multi. Itu dia. Jadi jauh lebih canggih lagi ilmu keislaman. Makanya belum ada alat di dunia hari ini yang tercanggih bisa mengangkat suatu negara dipindahkan ke negara lain. Ada? Tidak ada. Bagaimana zaman Sulaiman? Bisa? Bisa. Pertama jin yang ngomong, aku akan pindahkan kerajaan Balkis itu ke istana engkau. Diangkat bumi ini sampai ke bawah sana, pindahkan. Panggil. Apa kata orang yang mukmin, yang banyak ilmu? Wahai tuanku Sulaiman, saya akan pindahkan kerajaan Balkis itu. Sebelum mata tuan berkedip, terbuka, saya pindahkan. Paham? Ilmu. Makanya zaman bapak aja dulu berhitan, bersunat, tak pakai bius. Paham? Tak ada suntik. Lebih hebatnya apa? Tak ada pakai pisau. Cuma diambil semilu. Tahu semilu? Bambu diambil sedikit, kulit bambu tu namanya semilu. Ya. Dia hembus oleh datuk tu. Kemaluan anak laki-laki tu sejuknya. Tu boleh cerita datuk tu. Cerita Nabi, dia masuk Islam dia orang tu oleh Nabi. Cara masuk Islam diucap asyhadu alla ilaha illallah. Coba kamu ikuti nak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah sudah hutannya. Dah masuk Islam dia ni. Orang lain senyum-senyum, ketawa-ketawa. Anaknya asyik je mendengar. Jadi gimana gitu? Udah selesai. Kamu lah siap sunat. Sudah. Enggak.
berdarah juga, tapi tidak sakit. Lebih dari bius, ilmunya talenta. Coba. Sekarang di bius anak menjerit. Oh ya. Tidak. Dijahit, menjerit. Paham? Nah, canggih. Betul ya? Itu. Coba. Begitulah hebatnya ilmu. Nah, ya. Maka jangan pernah bosan menuntut ilmu. Utubul ilma minal mahdi ilallah. Kalau perlu, walau bisin, tuntutlah ilmu, walaupun sampai ke negeri Cina. Itu dia. Cukup dulu ya. Ini kalau dikaji tidak habis-habisnya dah. 2 hari 2 malam kau lu makan lah kawan. Oke, kita kasih aplaus dulu kepada Pak Haji sebagai pemakalah ya. Bu Haji, sorry. Terima kasih. Allah karim. Tadi kita mulai dengan basmalah dan doa, sekarang kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.